Yuk, kamu juga yang tertib. Semuanya kerjakan sendiri-sendiri ya. Boleh kamu tengok kamu ke kiri, apalagi nyontek ke temannya. Siap ya? Jangan pam. Ervan, Ervan tahu kenapa Bapak panggil Ervan ke sini? Maaf, saya tidak tahu. Itu loh terkait apa ulangan tadi. Ya Pak, saya tahu tersebut. Nah, sekarang Ervan sudah tahu kan kesalahannya apa? Menurut Ervan, mencontek itu tindakan yang betul atau salah? Salah Pak. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Terus kenapa tadi Ervan mencontek? Maaf Pak, saya semalam tidak belajar. Kamu tidak belajar? Kenapa? Semalam saya asik menonton TV sampai larut malam Pak. Jadi saya lupa belajar. Oh, kamu nonton TV sampai larut, terus kamu lupa. Makanya kalau malam itu Ervan belajar, ya. Boleh Ervan nonton TV, tapi setelah selesai belajarnya, itu pun tidak boleh sampai larut malam, karena nanti akan mengganggu waktu istirahatnya Ervan. Itu ya. Nah, sekarang kalau begini kan Ervan sendiri yang jadi bingung, tidak belajar, saat ulangan malah kebingungan, nggak bisa mengerjakan, tengok-tengok, atau tadi bahkan saya lihat Ervan mencontek. Nah, kamu masih ingat atau tidak salah satu kesepakatan kelas kita yang sudah kamu langgar tadi? Ya Pak. Apa kesepakatan kelasnya? Jelas Pak. Tidak mencontek saat ulangan. Iya, betul sekali, tidak mencontek saat ulangan. Nah, sekarang supaya kamu tidak mengulanginya lagi, kamu tuh harus bagaimana, Pak? Saya harus belajar. Iya, harus belajar. Terus? Iya, mengurangi nonton TV-nya. Alhamdulillah, sekarang Ervan sudah tahu kesalahannya ya. Terus juga tahu solusinya bagaimana supaya tidak mengulangi kegiatannya tadi, tidak mengulangi menconteknya tadi. Ya, alhamdulillah sekarang kamu sudah tahu. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliloka serta Dewan Guru SD Negeri Kaliloka yang saya cintai pula dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 ya, 27 ya, tanggal 27 Agustus 2024 kita di sini bisa melaksanakan pengibasan penyebaran pemahaman tentang budaya positif hasil dari pembelajaran saya di program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai pada aksi nyata untuk penyebaran budaya positif. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, konsep inti di budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, terus juga ada disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus berikutnya ada 5 posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya mau tanya, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ada yang tahu? Tidak. Oke, mungkin ini istilah baru, berdiferensiasi. Padahal secara tidak langsung, secara tidak sadar, terutama itu biasanya di guru kelas bawah, kelas 1. Karena kelas 1 itu kelas yang multi kompleks ya. Sering sekali melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Biasanya guru itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Kelas 1 itu biasanya masih ya ada yang manja, ada yang mintanya ini, ada yang minta itu. Maka guru kelas 1 pun pasti akan melaksanakan pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Ya. Jadi paham ya untuk diferensiasi. Lanjut. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Ada ilusi guru telah mengontrol muridnya. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Padahal kita sebagai orang dewasa, sebagai guru juga tidak berhak memaksa orang lain ya. Karena itu juga pastinya sudah melanggar hak asasi manusia. Lanjut. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya. Ada realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda. Berbeda-beda, betul. Semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya kita melihat orang itu pasti berbeda-beda pula. Ada yang saya lihat ini orangnya seperti ini, tapi menurut pandangan orang lain beda lagi. Ya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu pasti akan memiliki tujuan. Nah, itu ya, tidak semua perilaku itu, bukan tidak semua perilaku buruk baik kita ataupun murid kita itu dianggap itu suatu kesalahan. Pasti ada tujuannya, pasti ada makna atau niatan baik di dalamnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya tidak ada yang bisa mengontrol saya, kecuali yang bisa mengontrol saya itu siapa? Saya sendiri. Orang lain mungkin bisa mengamati atau memantau. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikannya ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena saya juga tidak bisa dikontrol, maka orang lain pun juga tidak bisa dikontrol. Lalu ada pemaksaan, ada pada satu saat bujukannya gagal. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita gagal, maka ada beberapa pilihan-pilihan baru, ada ide baru atau gagasan baru yang mungkin bisa kita lakukan. Selanjutnya, di disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin, yaitu kata disiplina yang artinya belajar. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita itu adalah tentang peraturan. Ketika kita dengar kata disiplin, maka yang ada di benak kita itu adalah hukuman. Ya. Di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun reward, ataupun karena adanya ancaman dan juga hukuman. Biasanya siswa kita itu mau bertindak berdisiplin itu karena apa? Karena dia takut mendapatkan hukuman, atau juga karena dia itu pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain ataupun dari gurunya. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku nanti ada dua macam. Nanti tapi di tahap berikutnya ya. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang sudah kita sepakati bersama, terlepas dari nilai suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang murid kita. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu apa saja? Iya. Iya. Kalau misalnya dinyanyikan bisa nggak? Jadi kita nyanyikan bareng-bareng ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu untuk lagu profil pelajar Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Berikutnya ada Primary Yes Program atau dari toleransi rasa hormat, integritas mandiri menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Berikutnya ada keterampilan hidup. Keterampilan hidupnya itu dapat dipercaya, lurus hatinya, sebagai pendengar yang aktif dan juga tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu untuk keterampilan hidup ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi di awal sudah saya singgung tentang perilaku yang buruk bukan berarti suatu kesalahan ya. Pasti ada makna, ada tujuan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan, yang kita ke diri kita dulu ya, nanti ke murid. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti akan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk pemenuhan dengan baik kebutuhan dasar kita. Jadi ketika ada murid kita yang kebetulan rewel di kelas itu sukanya lari-lari, ya mungkin si anak tersebut memang punya kebutuhan yang kebebasan. Dia pengen dalam belajarnya itu dia pengen bebas seperti yang dia inginkan, seperti mungkin dia lari-lari. Maka sebagai pendidik kita itu harusnya bisa memahami kebutuhan tersebut. Lalu kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja sih? Kebutuhan dasar itu ada 5 macam. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai makhluk hidup juga pasti pengen ya tetap hidup, walaupun semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Iya. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kalau dalam dalilnya Bu Fatimah lebih paham. Saya juga paham cuma lupa. Jadi untuk bertahan hidup maka kita itu butuh makan, kita butuh minum, tempat tinggal ya, dan juga pakaian serta keselamatan, dan juga pastinya kita butuh kesehatan. Terus cinta dan kasih sayang atau kasih sayang dan dapat diterima, itu berarti rasa diterima di kelompoknya, dipedulikan oleh orang lain, terus kita juga bisa berbagi, kita juga bisa bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompoknya, ya. Lalu ada penguasaan. Jadi ternyata manusia juga butuh penguasaan. Misalnya harga diri. Saya ingin harga diri saya itu dihargai oleh orang lain. Ada keinginan untuk dianggap, atau juga pasti siswa di sekolah, di kelas-kelas ya. Saya ingin dianggap lebih unggul mungkin. Ada yang tadi kebutuhan dasarnya si anak tiba-tiba apa-apa ngacung. Nah itu sebenarnya karena dia itu butuh untuk
butuh untuk apa butuh dianggap oleh gurunya ataupun orang lain ataupun teman sekelasnya. Terus juga memimpin, berprestasi dan juga didengar ataupun diakui oleh temannya. Lalu kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Ya, untuk kebebasan, jadi siswa atau kita biasanya perilakunya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru yang mungkin belum diajarkan, atau mampu mengendalikan arah dirinya. Itu unsur dari kebebasan. Lalu yang kelima, ada kesenangan. Kesenangan itu berarti bisa bermain, humor, bernyanyi-nyanyi, ya, antusiasmenya yang berlebih ataupun tertawa. Sering sekali kita menjumpai murid-murid kita yang di kesenangan ya. Murid kita sering bermain di kelas, sering humor, sering tertawa, sering nyanyi. Ya itu mungkin karena mereka itu butuh kesenangan dalam belajarnya. Maka kita harus menyesuaikan kebutuhannya. Ya sesekali kita nyanyi balonku atau yang lain, ataupun bisa menggunakan media yang lain seperti Pak Pon ya kemarin pakai apa? Audio ya Pak Pon ya. Iya, itu kan anak pasti lebih antusias ya Pak ya. Iya, itu kebutuhan kebutuhan si siswa berarti pengen bernyanyi dalam belajarnya. Guru kelas bawah itu biasanya pintar sekali untuk ice breaking, melakukan ice breaking dengan nyanyi-nyanyi. Pastinya yang berkaitan juga dengan pelajaran. Misalnya di pelajaran PAI. Pelajaran PAI itu kan tentang perilaku ya. Misalnya banyak ice breakingnya. Lalu dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, coba Bapak Ibu tentukan jenis kebutuhannya. Di pertama, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai kerudung baru. Kira-kira kebutuhan anak itu apa? Cinta kasih, dianggap. Yang dianggap apa? Iya, yang dianggap. Berarti pada cinta dan kasih sayang ya, rasa diterima, dipedulikan, ya kan ya? Bisa juga di penguasaan. Pengen dianggap. Ya, betul. Terus yang kedua, itu ada aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin Pak Guru ini aja, bosan. Berarti ya sudah bosan, pengen kebebasan, pengen pembelajaran yang berbeda, gitu ya. Terus aku merasa bangga dan keren, itu pengakuan diri. Berarti apa tuh bahasa artinya? Di penguasaan ya. Terus Bu Guru bilang aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang. Kalau pengen bernyanyi berarti kebebasan. Di sini kita paham ya. Saya lanjut. Ada motivasi perilaku manusia. Tadi yang sudah saya sebutkan, motivasi manusia itu ada dua. Motivasi yang timbul dari dorongan luar. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Dan motivasi yang timbul dari dorongan diri sendiri dari dalam itu namanya intrinsik. Biasanya motivasi yang dari luar itu karena motivasi berbuat baik itu karena pengen menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau juga karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Ya, ingin dihargai oleh orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya motivasi intrinsik, itu motivasi yang berasal dari dalam. Contohnya untuk menjadi orang yang ini mereka diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh, saya mau ke Bumiayu lah, misalnya ke Bumiayu. Saya pengen saya ke Bumiayu pakai motor, saya menggunakan helm. Itu motivasi saya itu ada dua. Motivasi intrinsik itu berarti pengen melindungi diri karena keselamatan, dan juga motivasi ekstrinsiknya karena takut ditilang ketika ada polisi, betul.
Tapi ada juga memang yang mereka pakai helmnya hanya karena takut ditilang, ya. Kesana kemarin tidak menggunakan helm, tapi ketika ada polisi ambil helm baru dipakai. Berarti itu motivasinya karena menghindari hukuman. Itu untuk contoh kasus kita. Di siswa pun mungkin sama ya. Di murid-murid kita juga, ketika murid mau melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan, mungkin karena dia itu pengen menghindari dari hukuman, atau juga karena pengen mendapatkan imbalan dari gurunya, mendapatkan penghargaan. Tetapi memang ada juga yang karena dia itu disiplinnya itu karena tumbuh dari kesadaran diri. Berarti memang tumbuh yang namanya intrinsik. Lanjut. Di bawah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ketika murid-murid kita coret-coret di meja sering ya. Itu disuruh pak gurunya atau bu gurunya untuk membersihkan kembali. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Terus murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi karena kertas temannya sudah dicoret, harus tanggung jawab ya. Lalu murid diminta berlari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat saat pelajaran olahraga. Ayo. Enggak, yang diminta berlari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat saat pelajaran olahraga. Ya Pak. Ini menurut saya konsekuensi. Karena kenapa terlambat? Akhirnya si siswa tersebut tidak bisa mengikuti pemanasan kan? Nah, sedangkan teman-teman yang lain sudah pemanasan terlebih dahulu. Maka si siswa tersebut diminta untuk berlari. Berarti sebagai konsekuensinya. Tuh, berdiri di depan kelas karena lupa tidak membawa PR. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya tidak membawa PR, tapi kita akan menerapkan konsekuensi. Bagaimana? Oh iya, disuruh mengerjakan PR di luar atau di ruang perpus. Itu namanya konsekuensi. Ya. Kalau hukuman tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Kalau konsekuensi sesuai, karena tidak mengerjakan harus mengerjakan kembali. Itu konsekuensi. Di sini ada hukuman. Nah, hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan didapatnya, karena dia tidak dilibatkan. Biasanya bersifat satu arah, ya. Hanya pak gurunya saja, hanya guru saja yang mengetahui. Terus hukuman itu biasanya berupa fisik ataupun verbal. Kalau verbal berarti domain, ya. Terus berikutnya ada konsekuensi. Tadi konsekuensi itu sudah terencana ataupun sudah disepakati bersama melalui peraturan ataupun keyakinan kelas. Biasanya murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, walaupun tidak berupa fisik, tetapi tetap dibuat untuk tidak nyaman. Terus sikap guru juga selalu memonitor muridnya. Berikutnya ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya, dibantu oleh guru. Di sini lalu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga yang sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau. Ada pula yang berposisi sebagai manajer. Penghukum itu yang seperti apa? Penghukum itu ya biasanya ya dengan menggunakan hukuman ya. Nah, di sini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap atau tidak memakai topi ketika upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, maka biasanya guru itu akan memerintahkan muridnya untuk hormat kepada bendera selama 1 jam karena tidak memakai topi. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya seperti ini. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu
kamu kok selalu saja mengecewakan Pak Guru. Nah, kalau mendengar kata seperti ini, mendengarkan kalimat ini, kamu kok selalu mengecewakan saya, maka anak pasti akan berpikir keras. Oh iya, saya salah. Anak akan merasa bersalah. Itu kalau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman seperti apa? Ayolah, ayo dong, ikuti aturan yang ada di sekolah ini. Di sekolah kan kalau pada saat upacara harus menggunakan topi. Bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja, oke? Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Biasanya bahasanya lebih akrab. Ya. Lalu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya apa? Seperti itu bahasanya. Setelah upacara, nanti kamu beli topi ya. Di koperasi sekolah ada itu. Nah, itu untuk sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Itu sebagai manajer, berarti mengarahkan si pembuat salah itu tadi agar memperbaiki perilakunya. Itu sebagai manajer. Posisi manajer berarti akan mengarahkan siswanya. Contoh berikutnya adalah kira-kira Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada kata kecewa berarti pembuat rasa bersalah. Iya. Dia guru itu pengen membuat siswanya itu merasa bersalah. Lalu begini, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya dengan kata yang mungkin lebih keras. Berarti biasanya sebagai penghukum. Lalu apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kan mengarahkan untuk menyelesaikan masalah ya. Berarti posisinya sebagai manajer, memanage atau mengatur. Ayolah lakukan demi ibu. Itu bahasanya lebih akrab. Berarti sebagai teman. Saya lanjutkan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu sendiri tidak mengerjakan tugas ini. Itu sebagai pemantau. Dia juga masih berusaha mengarahkan supaya tetap mengerjakan atau melakukan tindakan yang baik. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Di sini saya tulis keyakinan. Kenapa? Karena kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Karena keyakinan itu adalah nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Tentunya sudah dirembuk bareng dengan murid-murid, ya. Idenya juga dari para murid, terus disepakati bersama. Beda dengan peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan. Iya, betul. Itu untuk keyakinan kelas. Di sini juga ada cara pembentukan keyakinan kelas. Biasanya satu bersifat abstrak atau universal. Terus dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif, ya. Biasanya kita membuat jangan berisik. Bisa kita ubah menjadi kalimat positifnya. Jagalah ketertiban. Tidak membuang sampah bisa diganti menggunakan jagalah kebersihan. Ya, tidak terlambat masuk kelas. Berarti kalau kalimat positifnya apa, Mbak? Datang tepat waktu, betul. Itu kalimat positifnya. Jadi hindari kata negatif. Kita gunakan kata-kata positif untuk membentuk keyakinan kelas. Ya, kalau di peraturan masih menggunakan tidak. Tapi kalau sudah ke keyakinan, sudah mengubah pernyataannya menjadi pernyataan yang positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tadi kan jagalah kebersihan cukup. Berarti kan kebersihan itu universal, banyak ya. Bisa kebersihan kelas, kebersihan pakaian juga ya. Bisa. Jagalah ketertiban ya, artinya tidak ribut, tidak tertawa, tidak apa ya. Artinya berarti universal, banyak. Terus sesuai dengan kondisi kelas. Ya, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kelas 1 sampai kelas 6 kesepakatannya pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing.
walaupun garis besarnya itu tetap sama untuk menjaga kedisiplinan. Semua warga kelas terlibat dalam pembuatannya. Nah ini ya, poin utamanya adalah semua warga kelas harus terlibat, harus menyepakati bersama. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri ya di kelas dalam melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Lanjut ke poin terakhir, ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Di sini ada 3 macam tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebelum saya bahas ketiganya, saya akan mencoba menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang kebetulan kemarin terjadi di kelas 4. Jadi di kelas saya itu kronologisnya begini, ada siswa yang ribut di kelas karena saling ejek. Awalnya itu saling ejek, si Feby dan Labaika. Labaika mengejek Feby karena nilai ulangannya sedikit. Febynya tidak terima karena merasa dipermalukan di depan kelas, di depan teman-temannya. Maka si Feby membalas ejekannya. Berlanjut saling ejek sampai timbullah keributan kecil di kelas. Akhirnya saya panggil mereka. Kita coba lihat TKP-nya. Ini kemudian mereka lihat lagi. Selamat siang, Pak. Ada tahu kenapa Bapak panggil ini? Tahu. Kalian tahu ya, kalau di sini ya. Tadi saya lihat kalian ibu-ibu di kelas, betul? Nah, kenapa kalian di kelas? Tujuan saya kan itu untuk menciptakan permasalahan kalian tadi di kelas. Karena kamu lebih lagi. Coba ini, coba kamu sekarang dulu. Saya, Pak. Mereka mengecek nilai ulangan kamu. Untuk itu mereka bilang di sini saya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau misalnya KP itu sudah begitu seperti sama temannya, marah atau tidak? Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya kamu diejek sama teman itu, kamu marah, kita makan sakit hati, gitu ya. Nah, menurut Bapak Eka, tindakannya mereka tadi itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau tidak? Kenapa? Memang betul setiap orang itu
Nah, nah, tadi sudah ada contoh penerapan ketiga institusi, ya. Tadi penerapannya itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini guru tadi sudah menanyakan bahwa perbuatan salah itu suatu tindakan yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Itu contoh kalimat-kalimatnya. Terus, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Dan kamu berhak untuk merasa begitu. Itu adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Tadi sudah saya tanyakan, ternyata karena diejek oleh Labaika. Terus kamu paling bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, menghargai diri, ya, hargai diri sendiri. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu adalah menanyakan keyakinan. Tadi di video juga sudah disampaikan, guru sudah menanyakan keyakinannya. Apakah keyakinan yang tidak dilanggar? Apakah keyakinan pelajar tidak kalian langgar? Tadi ada ya pernyataan seperti itu. Terus nilai-nilai apa saja yang sudah disepakati bersama? Itu juga bisa menggunakan kalimat seperti itu. Atau seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kalau kamu tadi sudah melakukan seperti ini. Atau juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Itu contoh kalimat yang mengarah pada menanyakan keyakinan. Saya lanjutkan. Alhamdulillah di sini sudah selesai ya. Kita sudah sampai ke bagian penutup. Bagian penutup ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, memiliki keprofesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pengajar manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Demikian pemaparan atau pengibasan modul 1.4 budaya positif dari pembelajaran saya di program Guru Penggerak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu juga tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.